Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi komputer akuntansi akan membahas mengenai tutup buku dan backup file, di mana ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di akhir periode umumnya. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui dari sisi pengetahuan, yaitu menerapkan tutup buku dan file backup untuk menetapkan tutupan data. Sedangkan untuk keterampilan, yaitu melakukan tutup buku dan file backup untuk data dan Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama memahami tutup buku dan backup file untuk data akuntansi perusahaan dagang. Selain itu, peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan tutup buku dan backup file untuk data akuntansi perusahaan dagang. Sedangkan dari sisi keterampilan, yaitu peserta didik dapat menentukan cara tutup buku dan backup file untuk data akuntansi perusahaan dagang. Berikutnya, mempraktikkan cara penggunaan menu tutup buku dan backup file untuk data akuntansi perusahaan dagang. Dan yang ketiga, melakukan tutup buku dan backup file untuk data akuntansi perusahaan dagang. Adapun yang pertama mengenai pengertian tutup buku. Di sini, tutup buku tahunan di Indonesia pada umumnya dicatat setiap tanggal 31 Desember. Kegiatan tutup buku di sini pada aplikasi Mayop ada fitur tertentu yang sudah disediakan, yaitu Start New Year. Sedangkan pada akuntansi manual biasanya tutup buku dilakukan dengan mengentry atau mencatat jurnal penutup. Adapun manfaat tutup buku di sini yaitu pengguna tidak perlu membuat file baru untuk periode di tahun yang baru. Jadi melanjutkan file perusahaan yang sudah dibuat di tahun sebelumnya atau di periode sebelumnya. Kemudian pengguna juga tidak perlu membuat jurnal penutup. Jadi kalau jurnal penutup di sini fungsinya yaitu menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dan hanya menyisakan akun real. Jika melakukan tutup buku di Mayop, maka otomatis akun-akun nominal itu akan hilang dengan sendirinya dan yang tersisa hanya akun real. Kemudian saldo akhir tahun lalu otomatis dibawa ke periode tahun yang baru nantinya setelah proses tutup buku dilakukan. Kemudian kalau belum selesai mencatat transaksi tahun yang akan ditutup, maka tunda dulu Anda melakukan proses tutup buku tahunan atau Start New Year. Kalau perlu, Anda menundanya sampai dengan adanya laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor Anda. Sementara Anda masih tetap bisa memasukkan transaksi di tahun yang baru, yaitu misalkan di sini contohnya tahun 2009, tanpa harus melewati proses tutup buku tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008. Kemudian untuk yang kelima di sini, pengguna masih tetap bisa melihat transaksi di tahun lalu dengan cara membuka data kopian atau backup sebelum tutup buku dilakukan, atau kita bisa menentukan di pilihan Start New Year dengan tetap bisa menampilkan jurnal di periode yang ditutup. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan tutup buku di sini yaitu dengan cara mengklik file, kemudian pilih Start New Year. Selanjutnya akan muncul jendela Start a New Financial Year. Kemudian di sini
ada penjelasan. Jadi selama melakukan proses memulai tutup buku, jadi transaksi Anda mungkin akan terhapus. Jadi sebaiknya melakukan backup terlebih dahulu. Sehingga di sini diklik backup terlebih dahulu, kemudian klik continue. Selanjutnya, setelah klik continue, maka di sini akan muncul konsekuensi yang akan terjadi. Apa saja yang akan terjadi di sini? Salah satunya yaitu Myoframer akan memindah saldo laba tahun berjalan kepada akun laba di saham dan menolkan akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Diantaranya ada harga pokok pembelian, harga pokok penjualan maksud saya, kemudian beban-beban, pendapatan lainnya, dan beban-beban lainnya. Selanjutnya klik continue, kemudian akan muncul start a new financial year lagi. Di sini kita isikan periode akuntansinya, new financial year-nya yaitu 2008. Kemudian the last month of financial the new financial year-nya yaitu akhir bulan tutup bukunya yaitu bulan Desember. Di sini bulan Desember. Kemudian jumlah bulan selama periode akuntansi, ada dua opsi, bisa pilih 12 atau 13. Umumnya yang dipilih adalah 12. Kalau memilih 13, yang 1 bulan digunakan untuk penyesuaian. Kemudian klik continue. Selanjutnya di sini akan muncul jendela kembali. Ada yang perlu diaktifkan supaya jurnal periode yang ditutup masih bisa dilihat, sehingga ini dicentang. Kemudian untuk periode akuntansi yang akan tetap terjaga selanjutnya yaitu di sini financial year untuk tahun 2007. Jika selesai, selanjutnya klik continue, maka akan muncul jendela kembali di sini, dimana di jendela ini dijelaskan bahwa jika kita sudah membuat backup copy data kita dan juga sudah meletakkan di tempat yang aman, maka selanjutnya kita akan memulai melakukan tutup buku. Kemudian klik start a new financial year, maka akan dilakukan proses tutup buku. Kemudian adapun pengertian backup data file. Di sini backup data adalah kegiatan menyimpan file data Myop dalam bentuk zip dan meletakkannya di folder backup. Adapun manfaat dari backup atau fungsi backup data file di sini adalah untuk mengantisipasi terjadinya masalah mengenai keamanan dan kehilangan data, agar file memiliki cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan atau kehilangan data yang telah dibuat dalam Myop. Jadi misalkan terjadi kerusakan atau kehilangan, maka pengguna bisa memanfaatkan
hasil backup data yang sudah dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat backup data file. Sini langkahnya, klik file, kemudian pilih backup, maka akan muncul jendela seperti ini. Selanjutnya, pilih pilihan backup company file only di sini, kemudian pilih don't check company file for error. Setelah itu klik tombol continue, biarkan proses berjalan beberapa saat sampai muncul tampilan direktori penyimpanan data. Kemudian pilihlah media penyimpanan yang akan digunakan melalui proses setting. Misalnya mau disimpan di flash disk atau media penyimpanan. Kemudian ubah nama file, lanjutnya di save. Tunggu proses selesai, maka data Anda telah berhasil di backup. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.